Jadi bacanya nas'alukal, pakai na aja bedanya. Nas'alukal afwa wal afiyah. Tapi apabila imamnya kadang membaca, kita membaca as'alukal afwa wal afiyah. Jadi jamaknya itu apabila jamak nahnu. Jadi fi'il mudhari diawalin nun awalnya, kalau fi'il madhi diakhirin nun akhirnya. Sa'alna panjang. Nas'alukal Afwa wal afiyah. Nas'alukal afwa wal afiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qaidatun halaman 858. Qaidatun bis su'ali wal jawabi. Al-aslu bil jawabi yakuna mutabiqan lis su'ali. Idza kana su'alu muttajihan wa qad ya'dilu fil jawabi amma yaqtadi su'alu tanbihan an la annahu kana min haqqis su'ali ay yakuna kadzalik. Wa yusammihi al-kaki al-uslubul hakim. Qaidatun dapat sudahlah halamannya, halaman 58. Qaidatun satu qaidah visuali tentang bertanya, wal jawabi dan menjawab. Al-aslu fil jawabi, asal pada jawaban ayyakuna mutabiqan lisuali, asal pada jawaban ialah sesuai dengan yang ditanya. Misalnya ditapuni kam arkanul Islam, arkanul Islami khamsatun. Jadi sesuai yang ditanya, di jawabannya sesuai dengan pertanyaannya. Idza kana su'alu muttajihan, apabila yang bertanya itu muttajihan, menghadap, artinya menghadap sesuai dengan lingkungannya. Kalau lingkungan tentang pertanian, yang ditanya tentang tani. Kalau tentang fikih, yang ditanya tentang fikih. Wa qad ya'dilu fil jawabi amma yaqtadi su'ali, dan kadang-kadang seimbang jawaban apa yang ditanyakan oleh seseorang. Tambihan, perhatikan, ala annahu kana min haqqis su'al, bahwasanya dari hak bertanya ayyakuna kadzalik, bahwa pertanyaannya itu jangan berliku-liku. Artinya panjang pada pertanyaannya, gak usah apa yang dimaksud. Misalnya kam arkanul iman, mal iman, jangan kena dibaca dulu panjang-panjang, hanya bertanya. Jadi langsung aja, jangan misalnya menjelaskan tapi jangan lawas-lawas. Wa yusammihis sakaki al-uslubul hakim, dan menamai Al-Imam As-Sakaki ngarannya Al-Uslubul Hakim, aturan-aturan atau jawaban-jawaban yang bijaksana. Wa qad yajul jawabu a'ammu minas su'ali lil hajati ilaihi bis su'al, dan kadang-kadang datang jawaban lebih umum dari pertanyaan bagi kebutuhan yang disoal. Waqad yajiu an qasul iktidal halidalik, dan kadang-kadang datang jawabannya itu pendek untuk menunaikan hal keadaan yang demikian itu. Mithalu ma'udila anhu qaulu ta'ala, seumpama sesuatu pertanyaan yang diadilkan, yaitu firman Allah, yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, anil ahillah, tentang bulan. Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj, jawablah wahai Muhammad, hiya itu hilal, al ahillah mawaqit beberapa waktu, linnasi bagi manusia, wal hajj dan musim haji. Jadi al ahillah itu tentang bulan Dzulhijjah, bulan Muharram. Nah, dijawab oleh Nabi, mawaqit, mal hilal, mal ahillah. Ahillah itu jama daripada hilal, hilalun kata tunggal, jamanya ahillah. Apa itu bulan-bulan? Bulan-bulan itu ialah al-mawaqit,
beberapa waktu. Jadi kalau sebulan tuh 30 hari. Satu hari itu berapa jam? 24 jam. Dikalikan karena jadi waktu. Jadi ahillah itu adalah jamak daripada hilal, mufradnya jamaknya ahillah. Apa itu mawaqit? Iya tuh domirnya berarti dominan no? Iya, karena kullu jam'in muannasun. Setiap jamak dihitung muannas. Jadi setiap jamak muannas, perempuan. Jadi apabila kalimatnya itu ar-rijal misalnya kan, ar-rijalu qawwamun linnas, iya ar-rijal. Bukan huwa, tapi hum tuh. Ar-rijal kan laki-laki, hum. Kalau perempuan, ahillah jamak daripada hilal, hiya jawabannya. Hiya ahillah, mawaqit. Mawaqit itu tuh jamak daripada waktun. Waktun satu waktu. Jamak daripada waktun, mawaqit atau awqat. Awqat atau mawaqit. Linnas, waktu-waktu bagi manusia. Wal haji, dan musim haji. Sa'alu anil hilali, mereka telah menanya tentang hilal. Nah, ini bulan timbul. Kalau hilal ini bulan hanya tanggal 1 itu hilal. Kalau ahillah jamak daripada hilal. Sa'alu anil hilal, mereka menanya tentang hilal. Lam yabdu daqiqan mitrul khayti. Lam yabdu, hilal itu tidak nampak daqiqan sekalipun sedetik. Mithlul khayti, seumpama benang. Benang tipis kan, tidak kelihatan pakai teropong boleh kelihatan tingginya berapa derajat. Jadi hilal itu adalah bulan sabit, bulan timbul, hanya timbul. Kalau mawaqit tadi jamak daripada bulan-bulan. Tumma yatazayadu qalilan hatta yamtali'a. Tumma, kemudian, yatazayadu, bertambah. Iya siapa yo? Itu ada kata ganti di dalam tersembunyi, yaitu huwa. Huwa tumma yatazayadu, kemudian mereka bertambah, qalilan sedikit demi sedikit, hatta yamtali'a, sehingga penuh. Apabila tanggal 15 penuh, ada tanggal 15 separuh lah bulannya mungkin loh. Tanggal 14 hilal. Ngalannya bulan purnama, badrun. Bulan purnama timbul pul 14 pul. Jadi bertambah juga sedikit. Hilalnya asalnya sebenang, timbul 2 benang, 3 benang sampai tanggal 14 pul 1 bulan. Maksudnya pul tanggal 14. Thumma la yazalu yanqusu hatta ya'uda kama bada'a. Thumma, kemudian, la yazalu, senantiasa, artinya terus-terusan, yang kusu berkurang mulai tanggal 15, 16 berkurang tuh hatta yauda, sehingga kembali kama bada'a, seperti semula. Semula itu udah kelihatan lagi, baru timbul lagi yang kayak benang. Fa'ajibu bibayan hikmati dzalik, maka mereka menjelaskan hikmah akan demikian itu. Jadi hikmahnya apa? Apabila bulan ini ulang bahari itu pakai seperti sekarang pakai teropong, pakai ilmu macam-macam. Jadi kalau musim tanam, bulannya berada di mana? Oh, ini musim kemarau, bulannya ada. Memang beda-beda bulan kemarau lalu beda. Oh, ini musim iwak, bulannya tuh kayak apa? Oh, ini iwaknya tapi ada di situ orangnya. Oh, perjalananku ini ke arah barat ke timur, ada bintang kiblat. Nah, oh di situ arahnya. Jadi karena pakai kompas bahari, hafalnya tentang nujum, tentang bintang-bintang. Nah, itu. Jadi ada hikmahnya lah. Tambihan ala annal ahamma as-su'ala andalika la ma sa'alu anhu. Perhatikan, ala annal ahamma as-su'al, bahwasanya yang paling penting pertanyaan akan itu la ma sa'alu anhu, tidak menanyakan yang telah ditanya. Sudah orang menanya, kalau saya takut lagi. Nah, kecuali belum terpaham gitu. Jadi pertanyaan baru gitu maksudnya. Wa hadza idza qulna inna su'alahum kana kadzalika idh yahtamilu annahum sa'alu anil hikmati wa hina idzin fal mutabiqatu zahiratun.
Dan ini apabila kita katakan bahwasanya pertanyaan mereka seperti itu juga. Idh yahtamilu annahum sa'alu. Dimuhtamilkan artinya diikut sertakan bahwasanya mereka bertanya anil hikmah. Mereka bertanya tentang hikmah. Jadi an itu maknanya tentang. Jadi kadang-kadang an itu maknanya litarok. Litarok itu maknanya meninggalkan. Faman raghiba an, maka barang siapa raghiba senang. An sunnati kalau diartikan dari sunnahku berubah maknanya. Siapa yang suka dengan sunnahku maka bukan dari umatku, kan tidak sesuai. Orang suka dengan sunnah Nabi kan termasuk umat Nabi, makanya ditarok. Faman raghiba barang suka an sunnati meninggalkan sunnahku, jadi annya ditarok. Maka bukan dari umatku. Nyaman dipahami. Kalau semuanya an dari salah paham kena, gagal paham. Wahina idzin fal mutabiqatu dhahirun, dan karena itulah maka pensesuaian itu nampak. Jadi pertanyaan itu harus sesuai dengan keadaan. Wa mithalu ziyadati, tapi kalau yang nampak-nampak yang ditakuni, misalnya bekunat galau di pipi, aib yang bekunat itu apa? Yang itu kan rusak, itu kan boleh. Jadi kalau aib orang itu kan usah ditanyakan. Nah, wa mithalu ziyadati fil jawabi, dan seumpama tambahan pada jawabannya lebih dari pertanyaannya. Allahu yunjikum minha wa min kulli karbin. Allah melepaskan kamu minha daripada bala. Wa min kulli karbin. Allah sudah melepaskan bala bencana. Ditambah lagi, dan Allah melepaskan dari tiap-tiap kesusahan. Kan jawabannya aturannya cukup dengan yunjikum. Allah melepaskan darinya dari bala, ujian-ujian yang kamu hadapi Allah lepaskan. Tapi ditambahi jawabannya wa min kulli karbin, dan diselamatkan dari tiap-tiap kesusahan. Fi jawabi, pada jawaban may yunjikum min dzulumatil barri wa bahr, jawabannya Allahu yunjikum minha wa min kulli karbin. Pertanyaannya may yunjikum min dzulumatil barri wal bahri, siapa yang menyelamatkan kamu dari kegelapan malam di darat dan di laut. Allahu yunjikum minha wa min kulli karbin. Wa qalu Musa, dan perkataan Nabi Musa, hiya asai atawakkau 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami. Fi jawabi, pada pertanyaan, pada jawaban. Jadi Allah berdahulu soal daripada jawaban. Artinya jawabannya, soalnya berdahulu dijawab oleh Musa berdahulu, padahal Allah belum bertanya. Waktu Nabi Musa di Turi Sina, kemudian Nabi Musa waktu itu berjalan dengan keluarganya, bininya 2 di bawahnya. Setelah sampai di Turi Sina, ya Musa ikhla'na alaik, wahai Musa lepas selipamu, sandalmu lepas. Dilepas Nabi Musa, di situ Allah nanti menurunkan wahyu kitab Taurat. Nah itu. Jadi Betakun Allah Ta'ala, wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa yang ada di tangan kananmu hai Musa? Dijawab oleh Musa, hiya asoi, ini adalah tongkat ulun. Atawakkau 'alaiha, ulun berpegang atas itu tongkat. Wa husyu biha 'ala ghanami, dan ulun menjangkau atau mengambil sesuatu yang tinggi untuk makan ternakku. Jadi kalau di Timur Tengah itu tandus, biasanya makan ternak itu ada pohon yang boleh dimakan oleh ternak, diambil pakai cantolannya, kan ada cantolannya, diambil julung ke binatang ternaknya. Karena Nabi Musa diberi oleh Nabi Syuaib harta yang banyak, ini asalnya 3 tahun. Kalau apabila lebih sampai 15 tahun, 7 tahun tambah lagi 8 tahun, dapat 2 bininya. Akhirnya dapat 2 karena menambahi, asalnya 7 tahun menjadi tambah 8 tahun dapat 2 bini. Ketika itu Nabi Musa dikejar-kejar oleh tentara Firaun. Di ujung kampung ada orang, anak muda,
kamu dikejar-kejar oleh tentara Firaun, kamu lari. Ke Nabi Musa itu satu orang Nabi Musa sama dengan 100 orang kekuatan. Bukan kayak kilat, akhirnya melebihi dari negaranya, dari negara Mesir sampai ke sana ke Kanaan, ke kampungnya Nabi Syuaib. Saking lajunya, dia kan juga lari itu menang Nabi Musa di sini. Kaliwatan Melampaui benua negara. Akhirnya kegoyuhan Nabi Musa berdiam di atas bubukitan gunung kada tepi tinggi, bersandar pada pohon, melihat di bawah di lembah tuh orang beternak, dan salah satunya ada 2 orang perempuan digerumbung oleh laki-laki banyak. Sekalinya laki-laki yang banyak itu mengangkat tutup sumur, banyak orangnya mangkat, sekitar 40 orang diangkat, minumnya bubuhan ternak orang tuh minum, limbahnya diminumi, yang lain ditutupnya lagi, yang ternaknya yang berdua bibinian itu ditinggalkannya, seakan-akan tuh apa ya, mapang apa caranya, mapreng kan? Nah, akhirnya turunlah Nabi Musa. Nabi Musa berdiam aja, kada berpindah apa-apa, diangkat suruhan Nabi Musa. Padahal batu itu menutup itu 40 orang, diangkat, disuruh minumnya ternaknya ini bawa bisa ternak banyak. Nabi Syuaib itu anak bibinian semuanya. Jadi yang menjaga ternaknya itu anak Nabi Syuaib. Setelah kanyang, lalu ditakuni, wahai anak muda, jadi bibiniannya, pian ke rumah anak kenapa tuh? Biar tahu rumah ulun nak membalas kebaikan pian, ujarnya. Jadi akhirnya berjalan sekali itu ungkap roknya yang bibinian tuh, lalu tuh ditutupi mata Nabi Musa, aku berdua aja tunjuk ke jalan, ke kiri ke kanan jalannya gitu lurus gitu. Jadi berjalan Nabi Musa kanan, jalan ke belok ke kanan, kiri ke lurus. Akhirnya sampailah ke rumahnya Nabi Syuaib. Setelah sampai di situ, karena tahu Nabi Musa bahwa itu Nabi, berpender. Kalau gitu caranya di rumahku aja Nabi Syuaib. Ikam beternak di sini selama 7 tahun dapat bini seekong. Kalau ikam bisi kawal lagi nambah 8 tahun dapat 2 ekong. Jadi dapat 2 ekongnya. Jadi pada suatu hari dia beternak, orang-orang yang banyak waktu dulu adalah waktu yang semalam yang mengejek-ejek anak Nabi Syuaib. Lalu Nabi Musa ditangati, wahai Musa, yang sudah kenal kan, jangan melepas ternaknya ke arah sana. Di sana ada wabah. Wabah itu hutan yang belum dijamah oleh manusia. Di sananya subur banar, rumputnya subur, membentang luas, di sana subur banar. Dilihat Nabi Musa, pas banar cocok banget sini jadinya beternak. Akhirnya, yang kebubuhannya itu kesukaan banar, rencana mati semuanya tuh hewan ternak tuh rencana mati. Jadi apabila masuk ke situ pasti mati, hilang tanpa jejak. Di sana singa, macan, ada semuanya di sana. Jadi Nabi Musa ini kesukaannya bubuhannya tuh, ada bisi saingan lagi, kita nih rumput kita aja, mungkin mati semuanya, pasti sudah di bawahnya. Itu ternak ke sebelah sana. Akhirnya bunyi tumbur berteriak kayak bunyi hewan tuh. Takajutnya Musa didatangi, sekalinya mati semuanya, singanya itu mati. Sekalinya tongkatnya Nabi Musa ini waktu Nabi Musa istirahat, berjalan tongkatnya itu memakan yang macan-macan ingin mengganggu ternaknya Nabi Musa. Wah, jadi Mbak Sudano selamat. Punya apa aja orang bahwa anak muda ini hebat jadinya, sampai hewan-hewan bisa membunuh binatang buas. Padahal tongkat itu cuma yang memakan. Yang tongkat itu mujizatnya Nabi Musa. Jadi kalau dilepas jadi ular besar. Ular itu biasanya memakan apa yang ingin mengganggu tuannya. Biasa kalau sihir itu kan memakannya itu setumat aja. Kalau habis lalu. Sihir, ujarnya Nabi Musa itu guru kamu Musa itu guru kamu guru sihir kamu. Tapi ujarnya yang pengikut yang melawannya Nabi Musa itu orang sihir juga. Karena mungkin jadinya kalau ini mujizat dari Allah, masa tongkat akhirnya jadi ular memakan ular-ular yang kecil. Biasanya kan memakan
Kelihatan setumat aja memakan, itu pada hilang lalu. Jadi ditabuni oleh Allah Ta'ala. Mahiyya wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa itu di tangan kananmu hai Musa? Jawab Nabi Musa, hiya asaya, itu adalah tongkat ulun, atawaqqu alaiha, ulun berpegang atas itu tongkat, wa husyu biha ala ghanami, dan ulun mengambil bakan ternak yang di pohon yang tinggi. Fi jawabi wa ma tilka bi Musa, zada fil jawabi, itu bertambah pada jawaban. Padahal tentunya Allah Ta'ala bertakun, apa Musa di tangan kamu? Saatnya ini tongkat ulun, sudah elok. Lalu Nabi Musa itu mutakallim, artinya nabi yang suka berbicara lawan Allah. Jadi di atawakkau jawabannya lagi, wa husyu aturannya cukup, hiya asai, artinya bertambah jawaban dari dijelaskan oleh Nabi Musa. Jadi boleh jawaban itu lebih dari soal. Zada fil jawabi istilzadan bi mukhatabillahi ta'ala, bertambah jawaban Nabi Musa untuk berlezat-lezat berbicara kepada Allah Ta'ala. Ya, Nabi Musa kalau Allah berbicara dengan Allah dibanyaki biar lawas gitu lah. Wa qalu qaumi Ibrahim, dan perkataan kaum Nabi Ibrahim, na'budu asnaman wa nadhillu laha akifin, fi jawabi, pada jawaban ujar Nabi Ibrahim, ma ta'buduna, apa yang kamu sembah wahai kaumku? Dijawab oleh kaum Nabi Ibrahim, na'budu asnaman, kami menyembah berhala, wa nadhillu laha akifina, maka kami terus-terusan menyembahnya. Ma ta'buduna, apa yang kamu sembah? Menyembah berhala, kami terus-terusan akifin itu terus-terusan menyembah berhala. Zatu fil jawabi, menambah pada jawaban, izharan lil ibtihaji bi ibadatiha wal istimrari ala mawadhabatiha liyazdada ghaidha sa'ila, bertambah bagi jawaban dengan menyembahnya berhala, wal istimrar, dan terus-terusan, ala mawadhabiha, atar mengekalinya, liyazdada ghaidha sa'ila, supaya menambah kemarahan orang yang bertanya. Siapa yang kamu sembah? Oh, ini berhala. Untuk apa? Untuk disembah, supaya aku kena mohon, supaya aku ini, supaya aku ini, supaya aku ini, supaya apa? Supaya marah, tambah marah yang bertakun. Nah, itu biasanya banyak kalau berdebat tuh dibanyaki jawabannya supaya marah. Nah, gitu. Fi ma'rifati al-wujuhi wan nadhairi, wallahu a'lam. Baca hadis dulu lah.